Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini dengan saya Cindra Simbala, kita akan belajar mengenai materi memahami ketentuan sholat 5 waktu. Melalui pembelajaran sebentar, saya harap adik-adik nantinya bisa memahami dan bisa mengamalkan mengenai apa itu pengertian dan dalil sholat 5 waktu, pembagian sholat 5 waktu, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah dalam sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, tempat-tempat yang dilarang mendirikan sholat, ketentuan waktu sholat 5 waktu, dan hukum meninggalkan sholat 5 waktu. Sebelum kita masuk ke materi berikut mengenai pengertian dan dalil sholat 5 waktu, baiknya kita mengerti dulu apa itu sholat. Jadi, sholat menurut bahasa artinya doa. Adapun menurut istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat terbagi menjadi dua, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Selanjutnya kita masuk ke materi inti, yaitu ketentuan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu atau sholat fardu merupakan sholat yang wajib dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Sholat 5 waktu ini dilakukan 5 kali dalam sehari. Hukumnya adalah fardu ain, yang artinya wajib dilaksanakan oleh setiap individu muslim. Salat 5 waktu adalah ibadah yang diperintahkan Allah dan mulai disyariatkan pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah menerima perintah salat 5 waktu pertama kali dalam peristiwa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Adapun dalil hadis mengenai sholat 5 waktu ini yaitu dari Thalha bin Ubaidillah menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh seorang Arab Badui dan bertanya, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang kewajiban sholat yang Allah tetapkan." Rasulullah menjawab, "As-sholawatil khamsah," yang artinya sholat 5 waktu dalam sehari. Selanjutnya, pembagian sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu terdiri dari 5 sholat sebagai berikut. Yang pertama, sholat isya. Sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Yang kedua, sholat subuh. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Yang ketiga, sholat zuhur yang terdiri dari 4 rakaat. Yang keempat, sholat asar yang terdiri dari 4 rakaat. Dan yang terakhir, sholat maghrib yang terdiri dari 3 rakaat. Selanjutnya, syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum memulai sholat. Syarat-syarat sholat ini terbagi menjadi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Nah, syarat wajib adalah segala sesuatu yang wajib kita penuhi sebelum memulai sholat. Syarat wajib ini terdiri dari yang pertama, beragama Islam, yang kedua, berakal sehat, yang ketiga, balik atau dewasa atau sudah mengalami masa pubertas, yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, dan yang kelima, sudah masuk waktu sholat. Kemudian syarat sah. Syarat sah ini artinya segala sesuatu yang harus kita penuhi agar sholat kita menjadi sah. Nah, syarat sah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi, sebelum adik-adik melakukan sholat, ada baiknya pakaian kita, tempat sholat kita, dan tubuh kita harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, yaitu menutup aurat.
Nah, menutup aurat ini bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun bagi laki-laki yaitu batasannya dari pusar sampai dengan lutut. Kemudian yang ketiga yaitu menghadap kiblat. Nah, syarat-syarat sah ini harus kita penuhi agar sholat kita menjadi sah. Selanjutnya, rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat adalah perkataan dan perbuatan dalam sholat yang akan membentuk hakikat sholat itu sendiri. Rukun-rukun sholat ini jika ditinggalkan salah satu darinya, maka sholatnya tidak akan sah atau batal. Rukun-rukun sholat ini terbagi menjadi yang pertama yaitu niat. Yang kedua, berdiri dalam sholat. Jika tidak mampu berdiri, bisa dilakukan dengan duduk atau berbaring atau dengan isyarat bagi yang tidak mampu. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan dan mengucapkan takbir. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku' dengan tumaknina atau berhenti sejenak sebelum melakukan gerakan selanjutnya. Kemudian yang keenam, bangkit dari ruku' atau iktidal dengan tumaknina. Yang ketujuh, sujud dengan tumaknina. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumaknina. Yang kesembilan, tasyahud awal. Yang ke-10, tasyahud akhir. Yang ke-11, salam. Yang ke-12, tertib atau dilakukan secara berurutan sesuai ketentuannya. Sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah-sunnah dalam sholat adalah perkataan dan perbuatan yang dilakukan dalam sholat selain dari rukun-rukun sholat. Sunnah-sunnah sholat ini apabila ditinggalkan maka tidak akan mempengaruhi sah atau tidaknya sholat sebagaimana rukun-rukun sholat tadi, tetapi ia akan mengurangi kesempurnaan sholat kita. Oleh karenanya, sunnah-sunnah dalam sholat ini sangat dianjurkan untuk tetap dikerjakan. Sunnah-sunnah dalam sholat ini terdiri dari sunnah perkataan dan sunnah perbuatan. Sunnah perkataan terdiri dari yang pertama yaitu membaca doa iftitah atau istiftah. Yang kedua, membaca isti'azah atau ta'awudz sebelum membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, yaitu mengucapkan amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, membaca surah-surah lain setelah membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, membaca tasbih saat ruku' dan sujud. Yang keenam, membaca doa bangkit dari ruku'. Yang ketujuh, membaca doa duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, membaca sholawat atas Nabi SAW saat tasyahud awal dan akhir. Dan yang kesembilan, yaitu salam yang kedua. Kemudian, sunnah perbuatan. Sunnah perbuatan ini terdiri dari yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbir, saat ruku', saat bangkit dari ruku' dan bangkit dari tasyahud awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, mengarahkan pandangan ke arah tempat sujud dan atau ke arah telunjuk saat tasyahud. Yang keempat, duduk iftirashi pada duduk di antara dua sujud dan duduk tawaruk pada tasyahud akhir. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat yang pertama yaitu meninggalkan salah satu dari rukun-rukun sholat. Yang kedua, berhadas. Yang ketiga, makan dan minum. Kemudian yang keempat, tertawa. Yang kelima, merubah niat. Yang keenam, terbuka aurat. Yang ketujuh, bergerak 3 kali secara berturut-turut selain dari gerakan sholat. Kemudian yang terakhir yaitu membelakangi kiblat. Selanjutnya, tempat-tempat yang dilarang mendirikan sholat. Yaitu yang pertama, kuburan. Kemudian yang kedua, kamar mandi. Yang ketiga, kandang unta dan sejenisnya. Kemudian yang keempat, tempat-tempat najis lainnya. Ketentuan-ketentuan waktu sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang artinya,
Sesungguhnya, sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, adapun ketentuan waktu dalam sholat 5 waktu, yaitu yang pertama, sholat isya. Sholat isya dimulai sejak hilangnya sinar merah di langit sampai waktu tengah malam, dan makruhnya itu sampai sebelum masuk waktu sholat subuh. Yang kedua, sholat subuh. Sholat subuh dimulai ketika terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Yang ketiga, sholat zuhur. Sholat zuhur dimulai ketika matahari mulai bergerak condong ke arah tenggelamnya sampai sebelum masuk waktu sholat asar. Yang keempat, sholat asar. Sholat asar dimulai ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan tingginya, sampai sebelum matahari menguning. Yang kelima, sholat maghrib. Sholat maghrib dimulai ketika matahari terbenam sampai hilangnya awan merah di ufuk barat. Hukum meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat terbagi menjadi dua, yaitu kafir atau murtad. Hukum ini berlaku ketika seseorang mengingkari kewajiban sholat. Yang kedua, fasik atau durhaka. Hukum ini berlaku ketika seseorang percaya akan sholat namun ia malas mengerjakannya. Hal ini tidak akan membuat dia keluar dari agama Islam atau murtad. Baiklah, sampai di sini bahasan kita hari ini mengenai materi ketentuan sholat 5 waktu. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan dan sholat 5 waktu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.